Oke. Udah bisa dimulai ya. Ini yang masih ada yang baru join nih, jadi repot admit-admitnya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Oke. Hari ini kita akan belajar bagaimana mengukur bangunan existing. Ya. Kalau kalian tahu kan sebelum kalian menggambar denah biasanya kamu sudah diberikan denahnya, gambarnya, ya kan? Kemudian kamu menggambarnya, ya. Tapi ya, sekarang kita akan berbeda bahwa yang akan kita gambar itu gambar yang bangunan yang sudah berdiri. Nah, pertanyaannya begini, kenapa bangunan yang sudah berdiri kok masih kita ukur lagi, ya? Jadi begini, ya, ada peraturan pemerintah bahwa yang namanya bangunan itu harus memiliki izin mendirikan bangunan, ya, harus mempunyai izin mendirikan bangunan. Sehingga ketika proses awal kita tidak membuat izin mendirikan bangunan, tetapi bangunan kita sudah ada, sudah berdiri, tetapi suatu saat kita butuh dokumen tersebut, dokumen IMB, maka mau tidak mau kita harus tetap menggambar bangunan yang sudah ada itu, ya. Sehingga kalau bangunannya sudah ada, berarti kita harus juga punya gambar besteknya, karena gambar bestek itu adalah salah satu syarat untuk mengajukan IMB, ya, untuk mengajukan IMB. Gambar bestek itu apa aja? Ada denah, potongan, tampak, kemudian side plan, potongan dan semuanya, ya. Sehingga kalau kamu bangunannya sudah ada, kamu dituntut untuk mengukur bangunan yang sudah ada dan menjadikannya sebuah gambar. Biasanya, realnya atau sebenarnya prosedur yang benar adalah kamu menggambar dulu, baru kamu membangun. Tetapi kondisinya, misalnya sekarang bangunan sudah berdiri, ya, dulu kamu tidak mengurus IMB, tapi ketika kamu membutuhkan dokumen IMB, misalkan ada pengurusan izin sesuatu yang membutuhkan surat IMB misalkan. Nah, mau nggak mau kamu harus mengurus IMB, tapi bangunan itu sudah berdiri. Nah, gambarnya itu selalu kamu buat, ya. Nah, caranya ya sama seperti kamu mengukur, misalnya mengukur sebuah ruangan. Nah, kamu gambar sketch dulu. Nah, gambar sketch-nya itu kamu coret-coret dulu, baru nanti kamu tuangkan. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Ya, masih ingat materi yang kemarin ya, macam-macam alat ukur sederhana, ya. Masih ingat? Nah, ini saya presentasikan ya. Oh iya, dimohon untuk supaya nanti memudahkan, ya, kamu lebih enak nanti mempunyai 2 tab, apalagi kalau menggunakan laptop. Jadi satu tabnya nanti kamu buka blogspotnya, ya, kamu buka blogspotnya. Oke. Nah, alat ukurnya ya bisa kamu pergunakan yang simple saja seperti ini, alat ukur sederhana meteran, ya, meteran. Meteran ini tidak harusnya seperti ini, yang panjang seperti ini, ya. Tapi bisa juga menggunakan penggaris. Nah, kalau penggaris kan kamu repot, ya. Tapi ada cara sebenarnya yang mudah, ya. Ada cara yang mudah kalau kamu nggak punya meteran, kemudian penggaris repot, ya, yaitu dengan mengukur jumlah lantai, ya, jumlah lantai. Contoh, ya, ini saya ada gambar sebuah ruangan, ya, ada gambar sebuah ruangan seperti ini, ya. Perhatikan, ada gambar ruangan seperti ini. Nih, di sini ada lantainya, ya, ini contoh ruangan. Kalau kamu menghitung nanti ruangan rumah kamu atau ruangan kamu misalkan, ya, kamu tinggal ukur saja, ya, ada berapa jumlah lantainya, jumlah keramiknya. Contoh, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Kelihatan nggak? Ya.
Oke, di sini ada satu yang horizontalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang horizontalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita lihat keramiknya itu ukuran berapa. Kalau keramiknya menggunakan ukuran keramik 30 kali 30, menggunakan ukuran keramik 30 kali 30, maka kamu tinggal kalikan saja 30 dikalikan 6. Berarti lebar ruangan ini adalah 1,8. Ya, ditambahkan apa? Ditambahkan dengan as. As itu kan kalau dinding bata kan adalah 15, kanan kiri 15. Berarti kalau separuhnya 7,5 kiri, 7,5 kanan, maka ditambahkan 7,5 kiri, 7,5 kanan. Berarti 1,8 ditambah dengan 0,15. Paham ya sampai sini ya? Berarti 1,8 ditambah dengan 0,15. Ya, oke, paham ya sampai sini ya. Oke, ini begitu juga yang horizontalnya. Nanti kamu buat sketch dia, ya. Oke, lanjut. Paham ya sampai sini ya. Nah, ini begitu juga yang horizontalnya. Nanti kamu buat. Oke. Nah, di gambar Adena setelah kamu gambar sketch, ya setelah kamu gambar sketch, kamu tinggal proyeksikan. Oh, misalnya ruangan dapur seperti ini, pintunya seperti apa. Kamu ukur. Paling simpel adalah menggunakan meteran. Ini kaitannya adalah apa? Materi hari ini adalah kaitannya dengan tugas yang akan kamu kerjakan seminggu ini. Ya, tugas yang akan kamu kerjakan seminggu ini. Dan satu lagi, ya, saya akan buat tugas ini nanti kamu menggambarnya secara live, ya seperti yang saya buat, ya. Contoh, ya. Nah ini, nanti saya akan ajarkan kamu bagaimana membuat gambar secara live, ya. Nah, di sini nanti kamu bisa buka blog atau kalau yang sudah ada tab blognya silakan kamu buka. Tapi kalau belum, nanti kamu bisa lihat sambil di sini ya. Oke, saya lihat di sini. Nah, seperti contoh-contoh YouTube yang kemarin, ya, menggambar denah. Misalkan yang ini, ya. Nah, yang ini, ya. Nah, kamu bisa kamu membuat YouTube seperti ini, nanti kamu gambar denah, kamu rekam. Nah, toolnya kamu bisa menggunakan berbagai macam tool screen recorder, ya, berbagai macam tool screen recorder. Tetapi, ya, saya di blog ini sudah menyediakan buat kalian, kalau kalian mau menggunakan di sini ada tool recorder, ya, di bagian kanan atas ada tertulis tool recorder. Ya, ini tool recorder. Kamu bisa download. Ada tertulis tool recorder. Nah, kamu bisa download. Nah, itu programnya adalah Movavi, ya. Ini tool recorder untuk membantu kamu. Jadi nanti kamu begitu kamu menggambar denah, kamu rekam. Nanti yang terbagus akan saya tampilkan di blog jurusan. Ya, ingat, setiap tugas tetap ada poinnya, ya. Makanya kemarin yang tidak mengumpulkan tugas untuk yang pembuatan video pasti nilainya kurang di KKM-nya karena ada nilai tugas yang saya kasih nilai kasihan 20, ya. Makanya untuk berikutnya tugas ini wajib, ya. Nanti tugasnya apa? Ya, tugasnya adalah kamu menggambar rumah kamu masing-masing, ya, rumah kamu masing-masing, ya. Kemudian kamu gambar denahnya sesuai persis dengan kondisi rumah kamu. Hanya denahnya saja. Pak, rumah saya 2 lantai. Kalau rumah kamu 2 lantai, kita belum sampai ke 2 lantai, maka kamu gambarnya saja yang 1 lantai. Jelas ya? Oke, nanti kamu. Iya, boleh, silakan apa? Iya, boleh, silakan apa? Ukurannya bagaimana, Pak? Ukurannya? Ya, ukurannya. Ukurannya adalah dalam meter. Ukurannya adalah dalam meternya. Oh iya, oke, udah bahas. Gimana? Gimana? Dava? Ya, Pak. Udah jelas? Jelas. Nah, ukurannya adalah dalam meter.
Misalkan rumah kamu adalah luasnya 6 kali 10 meter, misalnya. Ya, itu luas keseluruhan. Nah, kalau luas keseluruhan 6 kali 10 meter, maka kamu juga menggambarnya 6 kali 10 meter. Pak, skalanya berapa? Pertanyaan saya. Denah, untuk menggambar denah itu skalanya berapa? Skalanya berapa? 1:100, Pak. Pintar Azril, ya. Oke, betul. Skalanya adalah 1:100. Jadi kamu tinggal skalain tuh 1:100. Paham ya? Paham ya? Jadi kamu tidak, walaupun kamu, Pak, saya nggak punya meteran, kamu bisa mengukur ubin. Pak, kalau mengukur ubin tidak persis, ya tidak wajib persis banget. Kamu kira-kira saja, ya. Tapi itu adalah mempresentasikan ruangan kamu. Misalnya, begitu kamu ukur menggunakan ubin, ya, ternyata lebar kamu 5,2 meter. Ya kamu genepin aja, boleh genepin ke bawah atau genepin ke atas, jadi 6 meter atau ke 5 meter. Gitu prinsipnya, paham ya? Nah, tujuan akhirnya selain nanti gambar denah, kamu adalah gambar video YouTube seperti ini, ya. Video YouTube seperti ini. Toolnya itu sudah saya sediakan di sini, ya. Ya kamu bagaimana cara menggunakannya? Saya rasa kalau generasi milenial seperti kamu, untuk aplikasi akan lebih mudah mempelajarinya. Di sini ada tool recorder, ya. Tool recorder, kamu download Movavi, ya. Atau kalau kamu punya screen recorder yang lain, silahkan kamu pergunakan. Tidak terpaku ini hanya untuk membantu saja. Ini yang biasa saya gunakan, tool recorder ini, ya. Ini adalah program Movavi. Nah, di dalamnya programnya itu nanti ada seperti ini, ya. Saya buka ya. Programnya itu nanti ada seperti ini, ya. Saya buka ya. Nah, ini di dalamnya itu nanti ada petunjuk cara installnya, ada setup, ada cara install. Kamu baca dulu cara installnya, ya. Kamu baca. Oke, biasa kamu setup, kamu sudah selesai. Setelah selesai, jangan dibuka dulu programnya. Nah, ini ada cara installnya, ya. Tampilannya maaf agak telat, mungkin jaringan, ya. Nah, ini nanti aktivator ini kamu copy paste ke tempat folder instalan kamu. Sehingga program kamu jadi terlisensi, ya, di crack, istilahnya di crack, ya. Tapi kalau nggak di crack, nanti akan nggak masalah sih, cuman nanti akan tampil seperti ini, seperti yang di blog itu ada kemarin kan, yang ada tertulis gini, ada trial versionnya, ya. Nah, ada gangguan seperti ini, ada tulisan trial version. Oke. Kita lanjut ya. Jadi ingat, kamu menggambar masing-masing rumah kamu, fungsinya apa? Menggambar denah existing, karena selama ini materi yang ada adalah kita menggambar dari gambar yang sudah ada. Nah, sekarang padahal materi yang terpenting dari dasar-dasar konstruksi bangunan adalah salah satunya adalah menggambar sesuai dengan bestek. Nah, fungsi bestek tadi saya jelaskan adalah untuk salah satunya adalah selain untuk membangun, itu untuk pengurusan IMB, izin mendirikan bangunan. Suatu saat bisa jadi, ya, karena sering juga saya beberapa kali saya mendapatkan proyek itu adalah menggambar, tapi menggambar rumah yang sudah jadi. Jadi bukan dari tanah kosong, tetapi adalah gambar rumah yang sudah jadi. Nah, atau menggambar rumah existing. Ya, jelas ya semuanya ya. Jelas? Oke, jadi prinsipnya seperti itu ya. Prinsipnya adalah kenapa kita menggambar bangunan existing, ya. Kalau kita menggambar bangunan existing itu fungsinya itu suatu saat itu kita pasti butuh gambar, walaupun pada secara prosedural gambar itu adalah harusnya
sebelum bangunan itu berdiri. Tetapi pada kenyataannya banyak sekarang terutama di Jakarta bangunan itu sudah berdiri tetapi dia tidak punya gambar. Nah, permasalahannya adalah ketika pengurusan sesuatu dia butuh misalkan IMB, izin mendirikan bangunan. Mau nggak mau kan kita harus menggambar bangunan yang sudah existing. Nah, caranya tadi seperti yang tadi saya jelasin. Paham ya? Nah, caranya tadi seperti yang tadi saya jelasin. Ya. Paham ya? Jadi ingat, ketika kamu membuat bangunan itu, ya. Jadi ingat, ketika kamu membuat bangunan itu, ya. Setelah kamu ukur, kamu ikutin materi yang ada di blog, ya. Ya, kamu blog, buka yang modul AutoCAD, ya. Kamu buat yang ininya, ya. Seperti ini prosedurnya. Setelah itu kamu rekam. Yang ininya. Ya, paham ya semuanya ya? Prosedurnya setelah itu kamu rekam. Paham ya? Oke, setelah ini ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Silakan kalau yang mau ada pertanyaan, tulis di chat dulu atau langsung boleh. Nggak ada? Nggak ada. Oke, lanjut ya. Nah, dalam mengukur bangunan itu sebenarnya banyak cara. Walaupun cara-cara ini belum tentu akurat 100%, tetapi paling tidak sebagai acuan bahwa kurang lebihnya luasan bangunan itu seperti itu, ya. Nah, ada cara lain untuk mengukur bangunan, yaitu menggunakan Google Earth, ya. Misalnya nih, misalkan suatu saat kamu ada proyek di luar kota, tiba-tiba kamu belum sempat keluar kota, kemudian kamu sudah harus mengukur luas bangunan tersebut. Nah, kamu bisa menggunakan cara yang hitungan kasar, ya, yaitu dengan menggunakan Google Earth. Nah, dengan menggunakan Google Earth, contohnya seperti ini, ya. Oke, saya buka Google Earth. Nah, ini kalian tahu ya Google Earth ya. Nah, ini Google Earth. Simpelnya adalah ya. Nah, ini Google Earth ya. Tinggal buka Earth Google. Nah, tinggal kamu cari aja bangunan yang akan kamu hitung. Misalnya, kita akan menghitung luas kasaran dari SMK Negeri 52 Jakarta. Kamu searching aja di Google Earth itu di sini. Klik, kemudian ketikkan aja SMK Negeri 52 Jakarta, ya, di sini, ya. Nah, ini sudah pernah saya cari, oke, seperti ini. Nah, kalau seperti ini, kamu bisa perbesar lagi, ya. Nah, hanya saja kalau biasanya versi gratisan, ketika versi gratisan tidak bisa mendekat lebih jelas lagi, ya. Nah, kita tampilkan ke dua dimensi ya, seperti ini. Nah, sebentar, ya, saya bikin dua dimensi dulu. Nah, ini adalah SMK Negeri 52 Jakarta. Ini SD yang di sebelahnya, ya kan? Berarti luasan ini bangunan kita adalah ini kurang lebih, ya. Dari sini ke sini, ini sampai di jalan raya ke sini. Nah, caranya seperti apa? Kalau kita ukur, ya, di sini ada di kiri Google Earth, ya, ada tab namanya Measure Distance Area. Nanti kamu bisa coba ya, karena di sini kelihatannya jaringannya agak lemot, jadi agak lambat, ya. Jaringannya agak lemot sehingga agak lambat, ya. Nah, oke, langsung saja. Begitu kamu buka, kemudian kamu klik di sini, ya. Oke, kamu tinggal tarik garis sesuai dengan area yang ada di SMK Negeri 52 Jakarta, seperti ini. Ya, tinggal tarik. Nah, ini kan jalan rayanya nih. Nah, kan kurang lebih bangunan kita dari sini, ya. Sorry, saya ulang ya. Saya ulang dulu. Saya ulang. Seperti ini, measure ini, ya. Kemudian kamu tarik di sini. Klik.
kemudian sampai di sini kurang lebih. Nah, ini kan pojoknya ya. Kemudian sampai di sini kurang lebih. Nah, kemudian ini ya sampai dengan jalan yang ini. Klik. Kemudian di sini sampai dengan di TF. Kemudian kita tutup di sini. Nah, kurang lebih bangunan kita adalah sekitar 5.000 meter persegi. Nah, ini kurang lebih. Ini secara hitungan kasar. Kalau kita menggunakan Google Earth yang berbayar, maka itu akan terlihat lebih detail. Ya, kalau ini gratisan, sehingga kita tidak bisa mendekat lagi. Contohnya apa? Bagaimana mengukur bangunan yang ada di rumah kamu? Ketika mengukur bangunan rumah kamu menggunakan Google Earth, kamu harus tahu alamat dulu, ya, alamat rumah kamu. Sebagai contoh, saya akan mengukur bangunan rumah saya. Nah, kebetulan rumah saya ini sudah saya tandai dengan nama Bagas Pro, ya, Bagas Pro. Nah, foto dan video, ya. Maka di Google Earth nanti akan mencari alamat rumah saya seperti ini, ya. Nah, ini nanti akan kita tampilkan secara 2 dimensi, kemudian kita perdekat. Oke, kita 2 dimensi. Kemudian kita zoom. Oke, kita zoom. Nah, ini ini rumah saya ini yang gentengnya biru, ya. Kemudian ada daknya putih. Nah, ini kita tinggal tarik dengan menggunakan ini, ya. Klik di sini, ya. Kemudian di sini, sini, kemudian sini. Nah, kurang lebih bangunannya adalah 81,57 meter persegi. Sebenarnya adalah 78 meter persegi. Ya, tetapi secara gambaran kita akan tahu bahwa persentase kekurangannya atau persentase kesalahannya adalah plus minus 10%. Paham ya sampai sini ya? Paham ya sampai sini ya? Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan tulis di chat, ya, tulis di chat. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan tulis di chat, ya, tulis di chat. Sudah siap semuanya untuk membuat tugasnya? Untuk membuat tugasnya. Nggak, tugas ini kalau kamu menggambar denah mungkin 1 hari kelar, ya kan? Tetapi yang saya mau buat dengan kalian adalah kamu membuat video tutorial menggambar denah, ya. Selain kamu menggambar denah, ya, kamu juga membuat tutorial menggambar denah seperti contoh yang ada di blog tadi, yang tadi sudah saya jelasin, ya. Programnya silakan kamu download di blog. Ya. Programnya atau kalau kamu punya program tersendiri, silahkan kamu punya program tersendiri, silahkan, ya. Tetapi saya beri kemudahan kalian, kamu bisa buka yang ada program di blog. Nah, nanti kamu bisa bikin video tutorial. Sekaligus saya ingin menilai kamu. Oh, bagaimana kamu membuat tugasnya, ya? Apakah tugasnya ini sesuai, dan yang terbagus akan saya masukkan di blog, ya. Nanti akan saya masukkan di blog hasil karya siapa, misalkan hasil namanya Dava, misalkan, ya, Dava, hasil karya Dava di DPIB, ya. Oke? Ya, oke. Jelas semuanya ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan saja ya materi hari ini. Tugasnya udah jelas. Kamu membangun apa? Membuat apa? Oke, membuat denah rumah sendiri. Sebelumnya kamu ukur, ya. Kemudian tadi ada materi apa? Mengukur bangunan juga dengan Google Earth, ya, supaya kamu juga itu pemahaman aja, tidak bagian dari tugas, ya. Oke?
Oke, ya sudah. Kalau sudah, selamat siang, selamat mengerjakan tugas. Mudah-mudahan walaupun kita belajarnya secara jarak jauh, tetapi materinya bisa kamu serap. Ya, mudah-mudahan kamu udah rindu sekolah kan? Kamu dari di sekolah kan? Gua rindu banget Pak, nggak bohong nih Pak. Udah boring ya, ngabisin kuota ya kalau misalkan belajar begini terus ya. Tapi mau nggak mau, oke? Ya, silakan kamu nanti kerjain. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya akhiri aja pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah.